Allahumma rahmna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin terakhir membahas tentang cerita seseorang yang datang kepada Nabi. Dia masuk ke masjid, dia melakukan sholat. Setelah selesai sholat ketemu dengan Nabi, salaman, ngucapin salam, tapi suruh mengulangi sholat. Setelah sholat lagi, salaman lagi, suruh mengulangi lagi. Sampai 3 kali suruh mengulangi, ya diulangi. Sampai yang keempat, sampai yang ketiga, ngucapin salam, suruh mengulangi. Jawabannya sahabat, ya Rasulullah, itu sholat terbaik saya. Lantas Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sholat dengan tuma'ninah. Suatu ketika Hudzaifah bin Yaman melihat seseorang mengerjakan sholat namun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hudzaifah pun menyapanya, kamu belum sholat. Seandainya kamu mati padahal sholatmu seperti itu, sungguh kamu mati di atas selain fitrah Muhammad. Di riwayat yang lain Hudzaifah menanyakan, sejak kapan kamu sholat seperti itu, mengerjakan sholat seperti yang kau lakukan, yang kuliah tadi? Nah, dia menjawab, sejak 40 tahun yang lalu. Jawaban orang itu. Lalu Hudzaifah berkata, selama 40 tahun ini kamu tidak sholat sama sekali. Dan jika kamu mati, maka kamu mati di atas selain fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Hudzaifah bin Yaman terhadap orang yang sholatnya cepat. Padahal orang zaman sekarang sholatnya cepat-cepat. Ya tahu? Itu dihitung sholat apa enggak lah, ini masalahnya di situ. Nah, Nabi sampai suruh ngulang sahabatnya 3 kali. Ini Hudzaifah bin Yaman lihat orang seperti itu, dia melakukan sholatnya seperti itu 40 tahun, juga itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mati bukan berada dalam fitrahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dalam fitrah orang Islam. Hasan al-Basri bertutur, wahai anak Adam, apalagi yang kamu banggakan dari dinmu jika sholatmu sudah kamu sepelekan? Padahal tentang sholat itulah pertanyaan pertama yang diajukan kepadamu pada hari kiamat nanti. Nah, Nabi SAW bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia telah sukses dan beruntung. Sebaliknya jika kurang, sungguh telah gagal dan merugilah ia. Dan bila mana amal fardu itu kurang sempurna, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah untuk melengkapinya. Demikianlah sampai habis seluruh amalnya. Jadi di hadis yang selanjutnya ini, yang hadis yang sudah masyhur, tambahannya yang perlu kita tekankan di sini adalah Allah akan tanya kepada kepada orang tadi, kalau sholatnya fardu dihitung kok nilainya kurang, jadi nilainya belum tuntas gitu, mungkin pas sekolahan belum KKM, belum bagus, belum pantas untuk naik ke surga, maka ditanyakan apakah dia memiliki amalan sunnah. Nah, itu pertanyaannya. Ketika ada amalan sunnah, yaitu tinggal ngatrol sidik-sidik bijine. Nah, pahalanya supaya tambah dengan sholat sunat sunnah tadi. Yaitu semua sampai dihitung semua. Kalau memang pahalanya pantas untuk masuk surga, masuk surga. Tapi kalau belum, ya belum. Maka seorang hamba itu mestinya memperbanyak amal sunnah untuk menyempurnakan amal yang wajib. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bahkan dulu pernah saya sampaikan kaitan dengan sunnah dan wajib ini. Kenapa kok setiap yang wajib itu ada amalan sunnahnya? Misalnya sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa juga ada puasa wajib, puasa sunnah. Zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji pun juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnah.
Yang wajib itu pertama, yang kedua itu sunnah, hitungnya di situ. Nah, untuk apa? Kenapa kita harus melakukan amalan-amalan sunnah itu? Untuk melengkapi pahala wajibnya. Makanya perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan sholat wajib itu seharusnya lebih bagus dibandingkan sholat sunnah. Lebih-lebih kalau dia jadi imam itu harus perhatikan. Jangan sampai sholatnya sepelekan. Terutama sholat-sholat yang wajib itu jangan sampai disepelekan. Harus diperhatikan. Ya, selain itu bahkan seringkali Nabi itu kalau kita bahas tentang hadis Nabi, dalam kitab sifat sholatnya Nabi karya Imam Al-Albani itu ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi ketika sholat ini bacanya apa, ketika sholat ini bacanya apa. Itu nanti silahkan dicek lagi. Kalau punya kitab sifat sholat Nabi itu silahkan dibuka, hadisnya banyak banget. Sholat duhur itu kira-kira 50 ayat. Tiap rakaatnya. Nanti sholat asar itu separuhnya itu 25 ayat. Sholat duhur, asar mungkin. Nah, maghrib itu ayatnya paling 10 belasan gitu aja. Nanti sholat isya panjang, nanti agak panjang. Sholat subuh paling panjang. Itu sholatnya apa-apa aja itu sudah disebutkan dalam kitab itu. Beda ketika bahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah justru pendek-pendek suratnya. Nanti contohnya sholat fajar, apalagi sholat fajar sebelum subuh itu. Sholat fajar itu bacanya cuma Al-Kafirun dan Kulhu menodong. Udah dua surat itu, surat rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Qul Huwallahu Ahad, selesai. Dan itu sholatnya cepat. Bahkan Aisyah bilang sampai saya ngira Nabi gak baca Al-Fatihah saking cepatnya. Itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib Nabi bacanya panjang gitu loh. Makanya kita harus perhatikan ini. Kita usaha untuk mencontoh Nabi SAW. Ya. Tadi ada yang jamaah bilang hari Senin kemarin ada jenengan ngisi di Pelangi. Oh iya, bahasnya tentang sholat katanya. Iya. Jadi buku yang kita pelajari di sini dulu dipelajari lagi di Pelangi sana. Yang ngajar adik saya. Yang ngajar adik saya. Kok beda Pak? Ya beda. Orang motornya bodoh Pak Jaka. Orang motornya sama. Ya berbeda paling. Tapi beliau lebih pintar dari saya. Saya ngakuin bahwa beliau lebih pintar dari saya. Lebih-lebih kaitan dengan agama beliau lebih pintar. Faktanya adik saya tetap mengajar di pondok, kalau saya kan nggak kuat ngajar di pondok. Saya udah nggak kuat, dulu cuman pengabdian, setelah pengabdian langsung keluar saya. Kalau adik saya sampai sekarang, setelah pengabdian sampai sekarang masih ngajar di pondok. Istrinya juga anak dari ustadz pondok, ustadz besar di pondok. Makanya masih di pondok sampai sekarang. Pinter dia. Nah, kalau pengen belajar lebih dalam, tanya lebih hebat, nah tanya sama beliau. Bahkan saya misalnya kajian di mana-mana, misalnya ada pertanyaan rodok ganjel, saya belum bisa jawab, mesti saya hubungi mesti dia, mesti adik saya dia, mesti adik saya ini, dia pintar. Pribun? Ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang berat itu loh. Pertanyaan-pertanyaan berat, kok masalah banget, apa yang harus saya selesaikan, jawabannya bagaimana, menurut Qurannya bagaimana, atau perkataan ulama bagaimana. Lebih-lebih yang kontemporer, misalnya pertanyaan seperti itu, kalau saya belum bisa jawab, pasti saya lempar ke dia, pasti saya telepon dia atau WA dia, dijawab pasti. Nah, jadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Pasal hukum meninggalkan sholat jamaah bagi yang tidak berhalangan.
Dalam surat Al-Qalam disebutkan, wa yawma yughsafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak berkuasa. Maksudnya di hari kiamat disingkapkan betis, nggak pakai pakaian, mereka dipanggil perintah untuk sujud, untuk menyembah Allah. Mereka tidak kuasa, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan, maksudnya nggak mampu. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud, jadi dipanggil, ada seruan adzan, mereka dalam keadaan sejahtera, maksudnya dia sehat walafiat, waktunya longgar, dipanggil adzan jane iso mangkat ning masjid, tapi orang mangkat ning masjid. Lah besok ketika di hari kiamat kon sujud ora iso sujud piye? Padahal kon karek sujud baru ning iso sujud mlebu surga. Kuwi sujud ora iso. Kenapa kok gitu? Karena dulu ketika dia masih sejahtera, longgar semuanya, sehat, waktunya luang, dia tidak mau melakukan menjawab panggilan dari Allah, melakukan sholat di masjid berjamaah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini gambaran nanti di hari kiamat bagi orang yang tidak mau melakukan sholat jamaah padahal dia dengar azan. Ini kejadian pada hari kiamat. Mereka diliputi penyesalan. Dulu di dunia mereka telah diseru untuk sujud, namun ketika di akhirat mereka nggak bisa melakukan sujud karena kesalahan di dunia ini. Ibrahim At-Taimi berkata, maksud dari ayat di atas adalah diseru kepada sholat wajib dengan adzan dan iqomatnya. Wis enak adzan, qomat, kabeh krungu. Nek masjid kene mesti masjid liyane. Krungu ning Solo niki. Ora krungu kok masjid kene masjid liyane, kecuali ning Bali ngono ora krungu ya. Kalau di Solo ada adzan, kalau nggak dengar masjid sini masih jejere. Kalau nggak mengijabahi panggilan Allah untuk sholat tadi, ya udah nanti di akhirat nggak bisa melakukan sujud. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sa'ad bin Musayyab berkata, mereka mendengar panggilan, mari mengerjakan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini ada kalimatnya gitu kan? Artinya mari kita mengerjakan sholat, mari kita menuju kemenangan. Namun mereka tidak menjawab panggilan itu padahal mereka dalam keadaan sehat sejahtera. Keterangannya seperti itu. Ka'ab al-Ahbar berkata, demi Allah, ayat ini tidak turun kecuali berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Nah, ancaman apa yang lebih dahsyat bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah padahal dia mampu mengerjakannya selain ayat ini? Nah, jelas ayatnya. Makanya kita harus usaha untuk mengijabahi sholat. Adapun dari sunnah, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku hampir saja memerintahkan untuk sholat diiqomati, lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang banyak, sedang aku dan beberapa orang lain pergi sambil membawa seonggok kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya kaitan dengan sholat ini. Tentunya mereka tidak diancam dengan membakar rumah, padahal di sana ada anak-anak dan harta kekayaan, kecuali mereka meninggalkan perkara yang wajib. Jadi maksudnya karena dia meninggalkan perkara wajib itu pantas untuk dibakar. Bahkan ulama menyampaikan kenapa kok pantas untuk dibakar, daripada dia dibakar di neraka, lebih baik rumahnya aja yang dibakar, dia bisa nyari membangun rumah lagi, nah gitu. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, seorang buta menemui Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta keringanan untuk diperbolehkan mengerjakan sholat di rumah. Rasul pun mengizinkan. Wong buta izin ra mangkat masjid. Rasul ngasih izin.
Tetapi ketika orang itu undur diri maksudnya udah mau pergi, beliau memanggilnya. Apakah kamu mendengar seruan untuk sholat? Maksudnya apakah kamu dengar adzan? Laki-laki itu menjawab, iya. Rasulullah melanjutkan, jika demikian jawablah seruan itu. Sabda Rasulullah ini tentunya untuk menunjukkan bahwa wong utahe kudu mangkat teko masjid duwe rawuh sehat mlaku jejeg duwe motor dan enek payung mobilnya ya saha metu di jas hujan kok ora mangkane masjid. Nah masjid cedhak. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Kalau kita baca hadis-hadis yang seperti ini tentunya bikin kita tambah semangat lagi untuk sholat di masjid gitu loh. Jadi introspeksi diri, jangan sampai meninggalkan. Terus gini, sebelum saya lanjutkan baca ini lagi ya, gini lah. Kenapa kok kita diperintahkan ngono ki ya? Sing wajib kon nglakoni, sing sunah ya iya. Untuk apa? Begitu pula nek iso melakukan di masjid. Kenapa di awal waktu? Kenapa kok gitu? Ini harus kita usahakan. Ketika iman kita kuat, kita harus mengusahakan jalankan ini semua. Tapi nek pas misalnya imannya kadang ya turun apa aku ya ngerti. Maksudnya turun ini rada malas ngono. Nek rada malas sih paling sing ilangi sunah sih ngono lho. Maksudnya sunah sih biasanya qobliyah ba'diyah ngono misale liya. Nek imane rada medun ki paling sing ilang sunahe Mas. Rada malas wis mulai turu. Kan gitu kan. Sing ilang sunahe sih ngono. Sinai wis ilang ba'diyah sih. Misalnya biasanya ba'diyah qobliyah ba'diyah ngono ya. Sing ilang biasanya ba'diyah sih. Ba'diyah sih ilang. Kok baru qobliyah tetap jalan sih. Baru kuwi umpama ijik medun meneh, paling ya qobliyahe ilang. Toko masjidnya rada telat komat lagi teko ngono kan. Aku komat lagi teko. Misalnya rada ijik medun meneh imane ini masih turun lagi, paling ya telat loro ngono kuwi lagi tekan masjid. Ijik enek tahape ngono, nek medun ijik medune sithik-sithik ngono lho. Nah misalnya kau malas tenan, paling ya orang di masjid ngono tok wis. Ijek sholat ya. Nah ini biasa nih wis ning omah ora tau masjid. Mau misalnya ijek medun terus. Lali sholat bolong siji, bolong loro, bolong kabeh wis. Nah. Jadi proses untuk meninggalkan sholat itu memang tidak langsung hilang celing gitu, enggak. Itu pasti hilang sedikit demi sedikit tadi. Ini hadis-hadis tadi saya sampaikan untuk apa? Supaya kita tambah semangat gitu loh. Lah nek wis bendina ning salate ning omah, kuwi nek malas ora salat nang ngene. Ngono. Padahal minimal kita itu menjalankan yang wajib. Yang wajib itu tetap jalan meskipun di rumah. Meskipun di rumah melakukan cuma di rumah, nggak pakai sholat qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Kira untuk mundur waktune paling ngono kuwi. Itu minimal. Tapi nek adewe cuma cari yang minimal tok alah ngene kan ya wis ngono ya. Golek minimal tok nek wis imane pas medun pas ora sholat nek mati piye ngono lho pertanyaane. Padahal kita kan nggak tahu mati kita kapan gitu. Makanya ini pentingnya kita mengusahakan untuk meningkatkan keimanan itu jalankan sunnah-sunnah Nabi supaya kita kalaupun sesuk rada males paling sing ilang sunahe. Sing wajib tetap jalan ngono lah. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau tanya? Silakan. Bagaimana hukumnya terus kemudian apa sanksinya mereka itu dengan azab tapi tidak menjawab
Yang kedua gimana? Dengar azan, tapi tidak musafir. Mungkin ngobrol sendiri atau apa? Gini, jawab adzan itu sunnah. Orang jawab apa-apa. Tapi ini jawab itu dimatikan aja. Kalau nggak jawab nggak apa-apa. Kalau jawab dapat pahala, menurut. Paham ya sampai sini? Ya terkadang saya pun juga nggak jawab adzan. Karena itu sunnah. Selain itu gini, nanti kaitan dengan Jumatannya itu kan yang wajib apa dengerin khutbah. Jawab adzan itu sunnah. Makanya seharusnya ini jenengan telat pas adzan dan sholat kudune ngono. Karena dengerin khutbah itu wajib. Kalau jawab adzan itu sunnah. Ketika adzan dan sholat paham ya sampai sini? Nah, paham sampai sini? Terjawab pertanyaannya? Nah, yang penting kita ketika adzan ijabahi itu. Jadi menjawab di sini bukan bukan menirukan. Menirukan memang ada sunnah. Menjawab di sini adalah mengijabahi panggilan tadi. Kewajibannya datang ke masjid. Nah, gitu. Cukup, silakan. Sah. Lebih baik tidur daripada dengan mainan HP. Penetun, jagongan. Nambahin Pak Sisilan. Ya. Ini walaupun saya nggak tahu. Ini teman-teman yang Bapak khutbah Jumat itu harus singkat. Bahkan contoh-contoh yang singkat itu hanya 9 menit. Maksimal 11 menit. Ini ya kalau ngelantur sampai 30 menit atau 25 menit itu masih banyak yang hidup. Nah, makanya. Nah, ini padahal kalau 9 menit atau 11 menit banyak jamaah yang belum datang. Ini mensikapi itu bagaimana? Ya. Terus yang satu nih sisa apa itu? Kita umpan papan mengenai sholatnya tata cara sholat Nabi yang intinya pada saat subuh membaca sekian ayat, zuhur sekian ayat, dan itu panjang semua. Dan itu panjang. Tapi keterkaitannya dengan sholat berjamaah, wacana sing kowe weruh ojo abot karo memperhatikan jamaah. Sehingga yang dibaca paling hanya 11 ayat, 8 ayat gitu. Atau bahkan 3 ayat. 3 ayat itu al-Kausar, 3 ayat al-Baqarah. Ini bagaimana? Ya. Memang disunnahkan untuk khutbah itu lebih pendek. Kenapa? Makanya tadi saya bilang ketika ditanya kalau tidur bagaimana? Sah Jumatannya. Lebih baik daripada HP-an apa meneh udut, jagongan. Nah, itu tidak baik dan tidak diterima Jumatannya. Nah, terus gini. Kalau nek 10 menit itu memang sesuai dengan sunnah. Terus tapi jamaah urung teko, lah berarti aja cepet-cepet. Misalnya dan harus sesuai dengan kebiasaan. Maksudnya kebiasaan bagaimana? Misalnya di masjid sini sesuai dengan adzan duhur. Lah ya wis. Telat dorong teko ya urusane wonge. Jadi seperti itu, jangan menyelisih kebiasaan setempat wis ngono tok. Atau misalnya biasanya jam 12 berapa adzan duhur jam setengah 12, kene buka jam 12 ya jam 12 aja terus maju. Jadi harus sesuai dengan kebiasaan setempat. Jadi ada muhakamah di sini.
kearifan lokalnya di situ. Tapi kalau kok misalnya terlambat itu pasti besok akan mikir kok, oh niki biasanya sesuai dengan adzan zuhur, mesti delok jame. Nah, selain itu, kenapa kok sampai banyak orang terjadi terlambat seperti itu? Karena tidak mementingkan sholat Jumat ini. Padahal seharusnya dia datang lebih awal. Sering saya sampaikan bahwa ada malaikat yang berdiri di pintu, dia nyatetin jamaah yang sudah datang sebelum adzan Jumat. Sebelum adzan Jumat itu yang datang dicatetin, khusus untuk orang yang datang sebelum adzan. Kalau udah adzan itu langsung ditutup bukunya. Setelah itu malaikat segera dengerin khutbah. Hadisnya malaikat dengerin khutbah. Makanya sesuk jenengan khutbah sing pantes lah dirungokke malaikat. Khutbah ngayawara 30 menit kok ya turu ngono akhirnya. Yang pantas sedikit, singkat, padat, berisi sesuai Quran, sesuai hadis, ngono loh. Nah, jadi seperti itu, ini penting. Karena tadi seperti yang disampaikan, nek jenengan lebih dari 10 menit itu pasti do ngantuk. Wong nek bar kerja, nek kerjane rada abot wis turu kuwi. Warken ya. Wis mesti turu. Nah, ngoten ya, makanya diperhatikan di situ. Kita harus pintar-pintar. Sebagai jamaah harus datang lebih awal. Sebagai khotib sesuai dengan kebiasaan setempat. Dan jangan panjang-panjang. Dan perintahnya dalam hadis disebutkan min fiqhi rajulin, dari termasuk seseorang itu faham tentang agama itu adalah panjangnya sholat dibandingkan omongannya. Jadi ngibadai, kerjane ora ngomongi, ngono lho. Asline Nabi ngomongi ngono kuwi. Tandange ora berwaton jeplak, ngono lho asline. Ngomongi sithik tapi kerjane sing lah ngono. Salat kan kerjaan gitu. Ibadahnya yang panjang, khutbahnya pendek lah ngono. Terus satu lagi tadi apa? Oh ya. Menyesuaikan itu bagaimana? Saya ngomong hadisku ya Nabi, tapi faktanya Nabi macane sing dawa-dawa. Sing disalahke sapa? Sing ngene, Nabi kan salate dawa-dawa kuwi. Dan Nabi juga ngomong deloken makmummu. Nah, deloken makmummu. Kalau saiki deloken makmummu, njaluke makmum ya kulhu karo kausar. Iya. Nek manut karo makmum ya ngono kuwi, tapi Nabi ketika ngomong itu bacaan Nabi juga panjang-panjang gitu loh. Jadi sesekali makmume diandani ora berjaluk cepet tok. Diandani hadisnya ini lho, Nabi bacanya gini. Contohnya sholat Jumat itu bacanya Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Kuwi 3 halaman. Rakaat pertama halaman setengah, rakaat 2 halaman setengah. Maca Quran kuwi. Itu durung pate kae. Itu sholat Jumat. Nah, begitu pula nanti juga ada yang seperti saya sampaikan Jumat pagi, Jumat subuh Jumat itu bacanya As-Sajdah dan Ad-Dahar Al-Insan. Itu bacanya Sajdah itu 3 halaman sarakaat we. Terus Al-Insan itu 2 halaman sarakaat. Nabi macane ngono kuwi. Makanya sesekali ya mikir, wah sahabat piye ya. Ade kan pengennya masuk Nabi bersama masuk surga bersama Nabi gitu kan. Ya paling ora kita deketi sunnah Nabi ngono lah. Belajar hadis ditirokke Nabi ki piye. Lan tirokke lagi sedilit ngono wis kaboten, wis belajar rada abot sithik wis gar Rasulullah, salat rada abot sithik ngono wis wahing-wahing watuk-watuk, dehem-dehem. Nek wis ngono ki mesti njaluk surgane dhuwur. Lamun apa jenenge? Angelamun. Ngono lah. Jadi sesekali kita mikir,
Masa ada yang ngamali sithik jaluk surga ndur dhewe lah. Sok-sok ya rada isin lah ndongane ya Allah surga, tapi kok aku jeng ngene ya Allah. Ngono lho. Ya Allah mudahkan saya untuk melakukan kebaikan, mencontoh Nabi lah ngono. Ini yang penting. Silakan. Ya, namanya saja. Karena kalau saya perhatikan itu masjid-masjid yang sekarang menjamur di mana-mana, alhamdulillah. Namun tidak seperti sekolah istilahnya terdaftar. Jadi di masjid itu standarnya apa? Oh, bisa jadi imam. Itu tidak ada secara organisasi itu. Di sini juga banyak apalah saja. Itu satu. Kedua, menurut kebatinan saya pribadi, itu saya melihat dan mengikuti jadi makmum, imamnya bacanya panjang. Itu ya nyaman karena benar. Jadi ini sebab akibat. Kadang makmumnya yang jadi ngantuk karena mungkin tidak menarik dan bulat-bulat. Jadi memang ini menurut saya kok dua-duanya. Kadang ada yang panjang tidak ngantuk karena menarik di semangat. Itu saya mengamati juga banyak. Dan kalau bacaannya yang tadi ceritanya 1,5 halaman atau apa, karena kecepatan baca dan benar itu katakan si A Al-Fatihah aja lama banget, belum kan mungkin tidak begitu bagus. Saya ibaratkan ini manusia ini mendengarkan lagu, yang nyanyi pals itu risih biarpun pendek. Nah ini menurut kebatinan saya kok seperti itu Ustaz. Nah, kaitannya seperti yang dibuka tadi, kalau sekolah itu ada standar, itu masjid-masjid nanti insya Allah dikelompok oleh ilah mudah-mudahan itu untuk masjid kita mau coba apa hasilnya. Terima kasih. Ya, berarti harus bikin standarisasi gitu ya. Nah, seakan seperti itu. Ya, memang ada baiknya, tapi terkadang nek imam di ngono kuwi ya wegah piye. Jadi wis kayak fasilitas loh. Kadang wis kayak fasilitas kon memperbaiki tajwid ditekake ustaz. Ora teko dengan berbagai dalih. Dengan berbagai dalih. Itu di Baitur Rahmah wis pernah diadakan seperti itu, ora teko. Di masjid yaitu salam sini juga diadakan tajwid. Sing teko malah ibu-ibu apa ibu kan dadi imam apa piye. Ngono lho aku mikirin ngono kuwi. Kon teko ngaji sing teko malah ibu-ibu apa ibu-ibu dadi imam jenengan ngono lho. Sesekali kita mikir ngono lho. Muajilin juga sama. Ada tajwid yang datang banyak ibu-ibu. Sing imam-imam iku ora teko dengan berbagai alasan. Pinter apa keminter kemelu? Nah, kita kemana? Jadi kalau memang bacaannya sudah wis enak ana ya monggo lah. Karena memang sibuk tenan ngono ya monggo lah. Tapi nek omah ya santai-santai tok ya mbok golek untuk memperbaiki diri gitu loh. Tapi ngono kuwi ya piye ya? Angel kok ya. Ya ora teko rene mau Ustaz. Sing dadi imam harus ora teko ngaji bareng. Jadi gitu, saya dilemanya seperti itu. Kita udah usaha memperbaiki imam tapi imamnya ora gelem. Jadi itu memang harus dari diri kita. Terus kebanyakan orang Indonesia nek disalahke wegah piye? Mutung baru kuwi. Lah aku wis bener aku kan biyen maca ngene disalahke kae. Ki sing nyalahke canom sisan. Wah. Ndak iya ta sing ngono kuwi. Nek wis merasa ora rambutnya putih ngono ora nek sing nyalahke ngono. Wah, gitu mati. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Lan jenengan dulu baca itu belajarnya kan mungkin sama guru ya sing macane ya cek kaya jenengan kuwi wis apik. Lah saiki udah mendatangkan banyak kiai, banyak ustadz dari Timur Tengah yang punya sanad, yang mendirikan pondok-pondok tahfidz. Lah itu kan ya cah nom-nom kabeh ra mungkin tuwa ta ya. Ngono lho, bareng diajari cah nom ra gelem lebih. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Saya pun juga sama.
Ketika saya dulu lulus pondok pun merasa bacaan saya bagus. Saya dulu ketika lulus dari pondok merasa bahwa bacaan saya bagus. Bareng belajar karo ustaz sing luwih pinter ngono kuwi. Aku bodoh jane. Ngono piye? Ayat sahalaman maca sahalaman itu salah iso 3, 4 atau 5 ngono kuwi. Padahal sahalaman kuwi aku wis hafal to piye. Padahal aku wis hafal kecuali rung hafal. Maksudnya apa lebih? Aku wis hafal umpama nyetorke hafalan aku ora buka Quran wis hafal. Lah wis hafal ngono kuwi aku maca ngarep Quran, maca ning depan guru saya ra nggo Quran, aku salah ping 5 wisan. Kan yo ngisi-ngisini. Seharusnya saya merasa malu dan saya merasa malu. Dan saya awalnya ya rada sombong kaya wong-wong kuwi. Maksudnya sombong iki, mosok aku disalahke terus ngono kuwi aku sih kan yo. Tapi baru aku punya inisiatif CC. Apakah saya memang benar-benar salah? Tak rekam sama ya suara saya. Ketika talaki gitu itu, tak rekam suara saya. Oh ya bener ya aku bener salah. Moco aku beda. Jadi ini yang terkadang kita ngoco kuwi penting. Nek ngocone bacaan kuwi direkam sih baru rungokno dhewe nak guyu. Gitu loh, ini sesekali pernah nggak kita dengerin suara kita dari video atau rekaman ketika baca Quran? Pernah nggak gitu? Pernah? Masih ada rekamannya, itu sesekali didengerin. Kalau sesekali didengerin itu sosok guyu-guyu dewe, gitulah. Jadi butuh seperti itu. Untuk apa? Untuk ngocok gimana? Untuk ngocok, mawas diri. Jadi makmume ya kudu siap, imame ya kudu memperbaiki diri. Kabeh harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, ngoten nggih, cukup. Selanjutnya, barangkali ada yang bertanyakan? Silakan. Iya, bagus. Ya, selagi kita mau bisa. Ya, jadi memang yang belajar seperti itu banyak. Dan itu mudah-mudah bacaannya bagus, dirungokke penak, imam rada maca dawa ngono, penak ngono lho. Nah, kembali lagi itu pun juga tergantung iman. Tergantung iman. Maksudnya iman iki nek awake dhewe wis siap melakukan sholat, buat tua-tua sholat dawa ya biasa aja loh. Jadi seperti itu. Bahkan saya udah cerita sini belum, hari Jumat kemarin katanya. Ada yang bilang kok jenengan bacanya bisa panjang gitu, makmume tua-tua kok ya siap kabeh. Yang masjidku takon maca rada dawa kok ora gelem ya ngono jenengan. Padahal sing maca sing imame 6, sing jamaah 6 takon maca rada dawa kok megah ya ngono.
Ya karena kembali lagi, mungkin ilmunya belum nyampe. Yang nyampaikan itu belum powerful gitu loh Mas. Nah, jadi semua butuh bertahap tapi harus diperbaiki. Ya cukup nggih. Kita lanjutkan. Oh silakan. Kalau Pak Ustadz di sini, imami di sini, terpanjang satu halaman pernah nggak? Coba ya habis ini ya. Maaf, ini selama ini pernah satu halaman atau setengah halaman? Satu halaman. Kalau tadi itu cuma setengah halaman toh. Setengah halaman kuwi wis enek sing matuk ngono ki dadi gogri to ngene. Ya pernah ketika sholat sholat gerhana, nah itu 2 halaman 3 halaman pernah. Cuman yo nek ngono betina yo itu. Selain itu kenapa kok kadang saya yo macane cepet, masalah yo ngejar waktu. Kalau saya ngejar waktu masalahnya, kan habis di sini di sono kan gitu. Nah, mohon maaf kadang kok jenengan sholatnya cepet, lah ya kuwi mau sosok aku ya ngejar waktu barang. Nah, kecuali aku ning omah rada dawa. Tapi ya ning masjid cedhak omahku ya ngono kuwi tetep ana sing watu bareng ngono iki lho dadi grogi ya. Silakan. Bagaimana pendapat jenengan? Ini pendapat aja dulu. Tapi kebenarannya tetap digunakan. Ketika kita ngimami atau kita sholat sendiri, ini dengan bacaan yang kita hafal, baik secara tajwid maupun arti, ini lebih tok iya. Sah. Tapi kurang misalnya waktu tajwid itu ya ini ngene yang kafirun, terus artinya aku ya paham tenan gitu. Nah ini dibandingin sama aku moncon kurang ngerti artinya gitu. Ini pilih di gitu. Ya, berarti butuh belajar lagi ya cukup kafirun tok ngono no. Ya, ngono tuh. Tapi gini, saya dulu juga pernah ditanya sama ibu saya sendiri. Le, aku sholat bengi kuwi ping 11 medina. Tapi nih. Mesti aku macane nek rakaat 1 mesti iki, 2 mesti iki, 10 mesti iki, 11 mesti iki. Lah ngopo? Nek tak ganti-ganti aku lali mau ping 4 atau ping 5 aku bingung ngono lho. Lah wis tuwa ya logis ya. Pertanyaan logis. Oleh lali, oleh bagus ngono kae. Enggak apa-apa karena memang ya usia gitu loh. Tapi kan udah bagus 11 rakaat macane wis mesti kuwi. Terus 11. Bagus Bu, tambahi dongake apik mbakku. Ngono. Jawaban saya seperti itu. Jadi intinya ya boleh-boleh saja kita baca tiap hari itu, bahkan ada ndonga ning malaikat kuwi sosok ya ora hafalan tok kuwi karo kuwi tok. Ya ta? Nah, malaikatnya kita ini, malaikat kok ada bosen, idem tok tulisane. Korban nanti nabi dunia hasanah ngono tok biasane. Idem kaya wingi ngono jarene. Wah, ruwet iki. Nah, ora apa-apa, malaikat enggak akan marah, udah santai aja, udah ditulis tetap dapat kebaikan. Jadi seperti itu, tapi tentunya kita harus meningkatkan kemampuan. Maksudnya kalau memang masih cuma segitu ya ditambah, ditingkatkan. Gen padha rasul piye ngono lho. Aja kur jarine biasanya nek TPA kan sementing apal minimal ya 15 surat lah ngono. Oke, salat tarawih ya iso gonta-ganti surat ngono kan ngono kuwi tok kan ngene. Ya aja kur 15 tok, justru 30 diapalke ngono lho. Jadi ditingkatkan ngono. Ya memang pas TPA SD tingkatannya 15 surat wis hebat kuwi. Nah, tapi nek wis SMP ya cukup 15 kuwi tok, tambah meneh ngono lho. Ini penting. Jadi seperti itu. Paham nggih? Cukup? Lagi ada tak tambah 1 hadis. Hadis selanjutnya mirip seperti hadis sebelumnya. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin
Ummi Maktum, bahwasanya ia menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Padahal aku ini rusak penglihatanku dan jauh rumahku. Yang bin Ummi Maktum. Aku punya penuntun jalan, tetapi aku tidak cocok dengannya. Apakah ada keringanan bagiku untuk mengerjakan sholat di rumah? Tidak cocok di sini. Ada yang menyampaikan, ada yang tidak cocok seperti ini. Ada yang bilang, isoe ngeterkene gur awan, tak cilik kok. Tak cilik kan, jadi subuh kan serai iso ngeterke. Cek turu kuling, tak cilik belum balik kan. Jawaban Rasulullah cuma dengan pertanyaan, apakah kamu dengar adzan? Tanya Rasulullah SAW. Jawabnya, iya, saya dengar adzan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika demikian jawablah seruan itu, aku tidak mendapatkan keringanan bagimu. Ya Allah ya Rahman. Seorang laki-laki buta telah mengadu kesulitan-kesulitan yang ia hadapi selama berjalan menuju masjid. Bahkan ia tidak punya orang yang menuntunnya. Meski begitu, Nabi tetap tidak memberi keringanan baginya untuk mengerjakan sholat di rumah. Dia laki-laki lah ya. Nah, bagaimana dengan orang yang sehat? Sehat penglihatannya, sejahtera, tanpa udur, bisa melaku di mobil, di motor. Karena itulah ketika Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang selalu puasa di siang hari lalu bangun untuk sholat malam tetapi tidak mengerjakan sholat jamaah, beliau menjawab, jika dia mati dalam keadaan seperti itu, ia akan masuk neraka. Ini jawaban Ibnu Abbas. Awan poso bengi sholat malam tapi ora sholat jamaah ning masjid, ning omah terus. Jika dia mati dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini jawaban Ibnu Abbas. Paham ya sampai sini? Terutama laki-laki ini. Terutama laki-laki. Mungkin pernah saya sampaikan. Saya punya teman, dia itu punya kakak ipar, lulusan UGM Sosiologi S1. Terus melanjut ke S2 UGM. Umurnya lebih tua dari saya dikit. Wis lulus kabeh, enggak apa namanya? Tidak ada cacat, tidak ada buta, tidak ada kurang apa, enggak ada. Dia enggak pernah turun dari lantai 2. Apapun, kamar mandi ada di atas, makanan disiapin. Turun itu kalau makan tok. Ngono ki piye? Wah, alhamdulillah syariat. Laki loh dia, dan dia nggak bisa kerja untuk nyari maisha untuk dirinya, nggak bisa. Jadi makan itu masih dompleng sama orang tuanya. Lulusan S2 UGM sehat walafiat. Bahkan dulu kalau pas libur ya pulang naik motor kan sehat tuh. Laki-laki nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin karena kesalahan pendidikan orang tua. Karena dia cucu pertama laki-laki, disayang-sayang dari mbae, sayang-sayang orang tuane, saking disayangi, saking dimanjane, sampai jadinya seperti itu. Kasihan saya. Seperti itu masuk surga enggak ya? Waduh, enggak tahu saya. Apakah dia sholat? Jadi ini ya sholat. Dan tadi teman saya bilang dia poso terus. Dia poso terus. Nah, bareng poso terus sama seperti di sini kan. Puasa tiap siang, malam mesti sholat malam, nek ra jamaah ya nggak akan masuk surga. Ibnu Abbas bilangnya gitu. Makanya kita dalam mendidik anak pun juga harus hati-hati. Jadi nyenengke ya nyenengke, tapi ya aja. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dia belajarnya lulusan sosiologi tapi dia nggak bisa sosial kan ya, masa gitu ya. Ini kasihan dia. Na'udzubillah. Jadi ini menjadi wawasan buat kita, ternyata ada orang seperti itu. Sing ngrandhi ijazah direwangi golek kerja
golek duit seperono seperti ini sing duwe ijazah mampu sehat malah kerja kan ini kan ya Allah. Itu enggak lihat dunia aja seperti itu, belum lagi yang akhiratnya gitu kan. Ya salam. Masih banyak hadis tentang sholat ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.